Selamat datang di tutorial 3GS Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara menggunakan custom shader di dalam 3GS. Di tutorial sebelumnya kita telah mencoba bagaimana cara menerapkan tekstur, mesh basic material, mesh lambert, mesh phong, dan lain-lainnya. Kita juga telah mencoba bagaimana caranya menerapkan yang namanya post-processing filter. Tapi ada satu jenis material yang kita belum bahas sebelumnya, yaitu yang disebut shader material. Nah, shader material ini adalah sebuah material yang di-rendered menggunakan custom shader. Apa itu custom shader? Jadi shader ini adalah sebuah program kecil yang kita buat yang akan berjalan di GPU untuk menghasilkan semacam post-processing effect di dalam benda 3 dimensi kita. Efek-efek yang dihasilkan oleh shader bisa sangat-sangat bervariasi. Anda bisa melihat contoh-contoh dari shader-shader di internet. Ini salah satunya kita lihat di sebuah website di github.com ya. Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam model yang di sini menggunakan sebenarnya material yang sama, tapi masing-masing di-apply shader yang berbeda sehingga hasilnya bisa sangat-sangat jauh sekali bedanya, gitu ya. Nah, kita akan mencoba di video kali ini untuk membuat shader kita sendiri. Tentunya tidak akan sampai shader yang kompleks-kompleks, tapi mungkin cukup untuk kita mengenali atau punya basic understanding gitu ya, punya suatu pemahaman dasar tentang apa sih yang namanya shader, gimana sih cara kita bikin shader itu. Oke ya, kita mulai ya. Nah, di sini saya punya sebuah project 3GS sederhana. Di sini kita menggunakan import syntax IS6 seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya ya. Di sini saya punya beberapa variabel, container, kamera, scene, renderer, uniforms, dan cube. Uniforms itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan memanggil 3GS-nya dalam bentuk dua function, yaitu init dan animate. Di sini adalah inisialisasi scene saya, inisialisasi kamera saya, inisialisasi renderer saya. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah on Windows resize, jadi saya akan pasangkan sebuah event listener supaya kalau misalkan Windows-nya berubah, ukuran dari renderernya juga ikut berubah. Nah, kemudian untuk bendanya sendiri saya pasang sebuah grid. Saya buat sebuah kotak dengan ukuran 111 dan sebuah mesh basic materials dengan warna kuning. Saya pasangkan orbit controls, oke. Dan dalam animate-nya saya pasang cube rotation.y ditambah 0,01, berarti kita akan melihat kubus kita berputar terhadap sumbu Y. Hasil daripada code kita terusan adalah seperti ini. Kita punya sebuah kubus yang berputar terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita ingin mengubah material dari kubus ini menggunakan shader materials. Kita lihat saja contoh shader materials yang ada di dalam 3GS documentation. Kita akan copy saja ya. Di sini new 3 shader materials. Kita bisa klik, tapi lebih cepat buat kita copy saja. Kita akan copy aja. Jangan khawatir, saya akan jelaskan apa itu ya. Kita akan lihat. Jadi di sini kita punya materials untuk kubus kita. Kita akan pasang, kita akan buat sebuah material baru. Kita kasih nama material 2. Adalah yang kita copy barusan. Ini adalah sebuah sintaks yang menyatakan bahwa tolong buatlah sebuah materials, yaitu 3 shader materials dengan parameter-parameter seperti ini. Kita punya 3 buah parameter, saya akan jelaskan parameternya. Yang pertama adalah uniforms, kita akan bahas ini nanti lebih lanjut lagi ke depan. Kita ganti saja dengan variabel uniform yang sudah kita buat. Ya. Nah, di sini ada yang namanya vertex shader dan ada namanya fragment shader. Jadi setiap shader itu terbagi jadi 2 bagian besar, yaitu yang namanya vertex shader dan ada yang namanya fragment shader. Nah, kalau Anda ingat ketika kita dulu membahas soal transformasi, kita bahas tentang perubahan atau rendering di dalam objek 3 dimensi, dalam scene 3 dimensi ya. Jadi kalau Anda ingat ketika kita membahas soal transformasi, kita membahas bagaimana proses rendering dari sebuah benda 3 dimensi. Di mana benda 3 dimensi yang tadinya berada, misalkan kita model di Blender, dia akan punya sebuah koordinat yang kita sebut sebagai object coordinate. Kemudian ketika dia dipasang ke dalam dunia 3 dimensi kita, dia akan punya sebuah koordinat baru yang kita sebut sebagai world coordinate. Kemudian setelah itu dia akan dipetakan ke kamera kita menggunakan matrix model view. Ya. Kemudian nanti ini akan diproyeksikan ke layar kita menggunakan matrix projection. Menjadi titik 2 dimensi. Nah,
proses perpindahan dari objek koordinat sampai ke layar kita itu diatur oleh vertex shader. Proses penampilan warna ke layar kita itulah yang diatur oleh yang namanya fragment shader. Gitu ya. Jadi vertex shader mengatur bentuk, fragment shader mengatur warna. Oke, di sini kita lihat bahwa vertex shader kita akan mengambil sebuah elemen di dalam HTML saya dengan ID vertex shader. Dan begitu juga dengan fragment shader, dia akan mengambil sebuah elemen dengan ID fragment shader dari HTML saya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkannya di dalam HTML saya, jangan khawatir, saya akan jelaskan. Di sini, di dalam head dari HTML saya punya dua buah script. Ini script paling dasarnya dari sebuah vertex shader dan fragment shader. Ya, saya punya di sini sebuah script dengan ID vertex shader, jadi nanti akan kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam bagian vertex shader dengan type xShader/xVertex. Nah, ini adalah codingan di dalamnya. Kalau Anda tidak mengerti apa itu dalamnya, nggak usah pedulikan dulu, kita akan bahas nanti setelah ini. Nah, kemudian saya juga punya sebuah script dengan fragment shader, dengan type xShader/xFragment. Ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Dan di dalamnya saya punya codingan untuk fragment shader saya. Nah, apakah selalu harus dalam bentuk script seperti ini? Oh, enggak juga. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya Anda bungkus dalam sebuah div atau sebuah span, asal ada ID-nya, bisa diambil, bisa kita pakai dalam code kita. Kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu aja. Sekarang kita punya material kedua. Kita akan pindahkan mesh kita menggunakan material yang kedua. Mari kita lihat. Kita punya sebuah kotak tadinya berwarna kuning ya. Berputar. Kita akan lihat hasilnya setelah kita pasang material kedua ini. Ya, hasilnya adalah kita punya bukan lagi sebuah kotak, tapi sebuah permukaan yang tidak ikut berputar berserta dengan scene kita. Ada something yang salah di sini. Kenapa juga kita seperti ini? Nah, mari kita lihat penyebabnya kenapa. Nah, sekarang kita akan mulai membuat code kita di dalam vertex shader dan fragment shader. Kita akan mulai dengan vertex shader dulu. Jadi code yang berada di dalam vertex shader dan fragment shader ini bukan lagi sebuah code yang tertulis dalam JavaScript, tapi dalam bahasa sendiri yaitu yang kita sebut sebagai GLSL, yaitu shader language. Yang sebenarnya kalau kita bisa lihat ini mirip dengan penggunaan C++ atau C. Anda tidak perlu menguasai C untuk contoh ini, dan khawatir kita akan menggunakan hanya contoh yang sederhana, jadi cukup menggunakan pengetahuan JavaScript Anda saja sudah cukup kok. Oke ya. Nah, di sini tujuan utama daripada vertex shader adalah menghasilkan variabel yang namanya GL position ini. Apa sih GL position ini? Jadi kan kita akan memasukkan ke dalam GPU kita ini koordinat daripada benda yang kita pasangkan custom shader. Nah, si koordinat benda itu akan masuk ke dalam GPU dan akan diubah oleh vertex shader menjadi sebuah koordinat baru yang akan digambar. Nah, koordinat baru itu adalah GL position. Gitu ya. Jadi, GL position ini adalah berasal dari titik yang daripada permukaan kita yang diproses kemudian jadi GL position. Jadi, GL position ini adalah hasil akhir dari shader kita. Jadi, ini adalah yang terakhir dari hasil shader kita. Inilah output dari vertex shader kita. Di sini kita lihat, kita akan assign sebuah vektor 4. Jadi, 4 itu vektor 4. Jadi, GLSL ini punya tipe data sendiri. Dia punya vektor 4, dia punya float, dia punya vektor 2, dan lain-lain begitu ya. Di sini saya menggunakan vektor 4. Di sini position ini adalah sebuah built-in variables yang kita operkan dari 3GS ke shader kita. Jadi, position ini adalah sebuah vektor 3 yang isinya adalah x, y, z dari koordinat yang kita operkan. Jadi, sini vektor 4-nya berisi x, y, z, 1. Begitu ya. Lalu kenapa kalau begitu hasilnya jadi sebuah kotak aja? Karena kita tidak memperhitungkan model view matrixnya dan kita tidak memperhitungkan projection matrixnya. Nah, kalau kita pengen menambahkan projection matrix dan model view matrixnya, kebetulan itu juga termasuk dari built-in variables yang nanti sudah dioperkan dari 3GS ke dalam shader kita. Jadi di sini kita bisa buat sebuah variabel baru, anggap saja kita buat sebuah vektor 4. Vektor 4-nya kita kasih nama apa ya? Model view deh, model view. Model view ini berasal dari model view matrix dikali dengan position. Kita kasih positionnya di vektor 4 aja ya biar sama ya. 1,0 gitu. Kemudian saya akan buat juga sebuah vektor 4 lagi, yaitu hasil. Dia adalah projection matrix dikali dengan model view.
Ya. Jadi kita di sini meniru sebuah tindakan yang seharusnya terjadi di dalam sebuah shader. Kita akan ganti GL position kita dengan hasil. Nah, kita lihat ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah kita sekali lagi punya kotak seperti yang seharusnya begitu ya. Tapi kalau hasilnya sama dengan menggunakan material biasa, kalau gitu buat apa kita gunakan shader begitu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan keistimewaan daripada menggunakan vertex shader, yaitu adalah kita bisa memodifikasi vertex melalui vertex shader ini. Pertama saya akan ganti position ini bukan lagi menggunakan position dalam bentuk vektor 3-nya, tapi kita akan bagi-bagi menjadi satu persatu. Jadi di sini saya akan tulis position.x, position.y, dan position.z. Ini tidak mengubah hasil kita, tapi sekarang saya akan ganti position.y ini menggunakan sebuah float lagi baru, sebuah float baru. Kita akan sebut new y adalah 1,0. Ya, jadi shader ini sangat sensitif terhadap penggunaan float, jadi Anda pasti akan harus menggunakan titik 0 di belakangnya. Kita akan ganti positionnya ini dengan new y. Berarti sekarang semua vertex yang melalui shader akan saya assign y-nya 1. Jadi apapun vertexnya, dimanapun vertexnya, saya akan assign dia jadi 1. Kotak saya menghilang, tapi saya punya sebuah plane yang datar, yang melayang-layang di atas ini. Kenapa? Karena semua titik yang terdapat dalam kubus ini, semua y-nya disamakan jadi 1, sehingga dia jadi flat begini. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan dasar dari sebuah vertex shader. Di sini juga saya menyebutkan bahwa position, model view matrix, dan projection matrix adalah built-in variable. Tapi bagaimana kalau misalkan kita pengen menambahkan variabel kita sendiri ke dalam vertex shader kita atau fragment shader kita? Nah, kalau kita pengen menambahkan variabel kita sendiri, maka kita perlu menambahkan yang namanya uniform. Jadi ini saya akan tambahkan uniform float utype. Nah, apa itu uniform? Uniform itu menyatakan bahwa variabel ini akan sama nilainya untuk semua vertex yang dioperkan ke dalam shader kita. Jadi untuk vertex yang pertama, vertex kedua, vertex ketiga, vertex keempat, nilai uTime ini akan sama untuk semuanya. Itu namanya uniform. Float adalah tipe datanya. Nah, sini saya menggunakan prefix U di sini untuk menunjukkan bahwa variabel ini adalah sebuah variabel uniform. Ini bukan suatu aturan baku ya, jadi kalau Anda nggak pengen juga nggak apa-apa, ini cuma supaya mengenali aja, supaya, oh, ini tuh sebuah variabel yang uniform, begitu ya. Oke, setelah kita pasangkan uniform kita di dalam vertex shader kita, maka kita perlu memasang nilainya dari uniform kita. Kita akan pasang di sini saja, karena nanti kita akan menambahkan uniform value kita dari resize ini. Jadi kita akan tambahkan di atas daripada resize. Kita akan bilang uniform kita ini adalah sebuah objek yang di dalamnya terdapat sebuah uTime yang adalah sebuah objek juga yang di dalamnya punya dua macam isi, yaitu type yang adalah f, float, dan juga sebuah value yang adalah 1,0. Kita akan bikin value awalnya itu 1,0. Oke. Kita akan pasang di dalam animate kita akan panggil uniforms.uTime dan value di plus kepada 0,05. Artinya kita akan punya sebuah uTime yang bertambah terus seiring dengan banyaknya kali kita panggil animasi kita. Nah, uTime yang tadi akan pindah ke dalam vertex shader kita sebagai sebuah variabel uTime di sini yang bisa kita gunakan dalam vertex shader kita. Contohnya misalkan di sini saya akan panggil sebuah built-in function yang terdapat dalam GLSL, yaitu sinus, sin, daripada uTime dikali dengan 1. Jadi kalau Anda ingat, sinus itu kan nilainya dari min 1 sampai 1. Dia oscillating ya, jadi naik turun, naik turun, naik turun begitu ya. Maka kalau saya kalikan dengan 1 dan saya pasang sebagai y-nya, kita akan punya sebuah permukaan yang akan naik turun. Gitu ya. Jadi kita nggak menganimasikan di dalam 3GS-nya, tapi kita menganimasikannya dia di dalam shader-nya.
Artinya, benda apapun yang kena shader ini akan bergerak seperti ini. Nah, gimana caranya kalau kita pengen mempertahankan bentuk daripada kotaknya? Oh, gampang. Kita nggak kali satu. Kita kalinya positionnya aja. Position.y. Gitu ya. Jadi kita akan naik turunkan dia sesuai dengan position Y-nya. Kita akan punya sebuah kotak yang bergeraknya atas bawah begini. Nah, kita juga bisa membentuk bentuk-bentuk lain, pergerakan-pergerakan lain tergantung daripada persamaan yang kita gunakan. Misalkan di sini, saya pengen bagi si kotak saya ini setengah gitu ya. Saya pengen yang sebelah kiri dari kotak saya ini akan bergerak sesuai dengan sinus, dan yang setengah lagi akan bergerak sesuai dengan cosinus, misalkan ya. Maka di sini saya akan bagi, if position.x saya ini lebih besar daripada 0, 0,0 ya, karena dia harus float, maka di sini saya akan pasang, saya akan pindahkan ke atas ya, float value yang ini. Begitu. Kalau dia lebih besar daripada 0, maka dia pakai sinus. Kalau lebih kecil dari 0, dia akan menggunakan cosinus. Dia akan menjadi seperti ini, sebuah bentuk yang naik turun kiri kanannya. Karena gelombang sinus dan cosinus kan saling berlawanan ya. Jadi dengan menggunakan vertex shader kita bisa memodifikasi vertex bentuknya daripada geometri kita. Oke, sekarang kita akan berpindah ke yang namanya fragment shader. Kalau tadi di vertex shader kita punya GL position sebagai hasil daripada feather kita, maka di dalam fragment shader kita punya GL frag color sebagai hasil daripada fragment shader kita, yaitu warnanya daripada pixel yang sudah kita tampilkan ke layar. Di sini warnanya adalah putih, sehingga semua kotak kita tadi warnanya putih. Kalau misalkan kita ganti vektor 4 ini menggunakan 0 begini, maka hasilnya kita akan punya sebuah kotak yang berwarna merah. Betul sekali. Sebuah kotak yang berwarna merah. Jadi vektor 4 ini adalah sebuah RGB sebenarnya. Di sini R, ini G, ini B, dan satu lagi adalah buat alfanya. Jadi menggunakan fragment shader kita bisa menentukan warna daripada benda kita di sini. Tentunya di dalam fragment shader juga kita bisa menggunakan uniform. Jadi di sini kita akan pasang uniform yang sama seperti yang tadi. Ya, bisa saja misalkan kita cari di sini float R adalah misalkan sinus dari U time. Kita absolutkan ya supaya hasilnya dari 0 sampai 1 ya. Dikali dengan 1. Nah, begitu. Maka saya akan ganti ini dengan angka R. Karena sinus itu dari min 1 sampai 1, dia naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau saya absolutkan berarti dari 0 sampai 1, ya. Maka sekarang warna daripada kotak kita akan menjadi seperti ini. Dia kan hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah sesuai dengan pergerakan daripada sinus kita. Oke, kita juga bisa menambahkan banyak uniform yang lain. Selain uniform, kita juga punya namanya variabel, namanya varying. Tapi kita nggak akan coba di sekarang ya. Kalau varying itu artinya setiap vertex akan punya nilai yang berbeda. Kalau uniform kan sama semua, kalau varying itu bakal berbeda. Itu lebih advance lagi, jadi nanti akan coba. Anda boleh coba sendiri begitu ya. Sini kita akan pasang sebuah uniform baru. Uniformnya bentuknya adalah sebuah vektor 2. Yaitu kita sebut U resolution, yaitu resolusinya. Nah, tentu saja kalau kita menambahkan di dalam fragment shader yang seperti ini, di dalam 3GS-nya kita juga perlu tambahkan. Maka di dalam uniform kita di sini, kita akan tambahkan sebuah variabel baru namanya U resolution. Tipenya adalah V2, vektor 2. Value-nya adalah sebuah new 3.vector 2. Jadi kita sesuaikan dengan tipe data yang tersedia atau objek yang tersedia di dalam 3GS. Nah, resolusi ini saya berharap untuk mengisinya dengan besar daripada renderer saya. Tentunya kalau misalkan kita pengen tahu begitu, berarti kita harus pasangnya dalam metode ini, metode resize ini ya. Jadi kita akan pasang di sini. Kita akan sebut uniforms.uResolution.value ya, .x. Karena kan dia berupa vektor 2 ya, berarti ada x dan y-nya ya. X-nya ini adalah kita akan panggil renderer.dom elemen kita .width.
Jadi panjangnya, lebarnya daripada renderer kita. Uniforms.uResolution.value.y sama dengan renderer.DOM_element.height, yaitu tinggi daripada DOM elemen kita. Jadi menggunakan ini kita akan punya resolusi atau ukuran daripada layar kita, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, kalau di dalam vertex shader kita punya position, punya model view matrix, punya projection matrix yang sudah built-in daripada shadernya, yang sudah ada begitu ya, maka di dalam fragment shader juga ada built-in variable yang kita sebut sebagai GL frag coordinate. Jadi fragment coordinate adalah koordinat daripada titik yang mau kita warna saat ini. Gitu. Kita akan ganti R ini dengan gl.fragColor, frag coordinate gitu ya. .xy akan ganti, jangan pakai float, kita akan pakai vektor 2. Vektor 2 posisi normal gitu ya. Adalah gl frag coordinate.xy dibagi dengan u resolution.xy. Jadi kalau Anda panggil gl frag coordinate.x, itu koordinat x-nya, gl frag coordinate.y, itu koordinat y-nya, gl frag coordinate.xy berarti vektor 2-nya. Begitu juga dengan u resolution, karena u resolution ini kita punya x dan y, kalau x-nya berarti dua-duanya. Di sini saya membagi gl frag coordinate dengan u resolution, artinya saya pengen mendapatkan sebuah posisi normal. Artinya normal itu bagaimana? Berarti yang kiri atas pasti 0,0, kanan bawah pasti 1,1. Gitu ya. Jadi saya pengen supaya koordinat saya itu bentuknya dalam persenan, atau bukan persenan ya, dalam bentuk 0 sampai 1. Nah, si posisi normal ini bisa kita gunakan dalam fragment color kita. Contohnya misalkan saya pengen warnanya merah. Tapi warna merah ini harus disesuaikan dengan misalkan posisi normalnya .x-nya. Karena x saya itu kan dari 0 sampai 1. Berarti yang paling kiri itu 0 kali 1, paling kanan itu 1 kali 1. Nah, sekarang Anda perhatikan yang sebelah kiri ini lebih gelap dari yang sebelah kanan. Karena ini 0 kali 1, yang di sini adalah 1 kali 1. Kalau kita ganti jadi Y, maka sekarang kita punya yang bawah ini jadi gelap, yang atas jadi terang, karena bawahnya dari 0 sampai 1. Ya. Jadi di sini saya sudah menunjukkan bagaimana cara menggunakan. Nah, tentunya dengan contoh sederhana ini kita sudah melihat bahwa ternyata fragment shader dan vertex shader ini ternyata banyak sekali potensi penggunaannya begitu ya, tergantung dari kreativitas Anda masing-masing begitu. Kalau Anda ingin pelajari lebih lanjut lagi menggunakan shader, Anda bisa pergi ke website Book of Shader. Nah, contoh yang tadi saya tunjukkan ke kalian itu sebagian berasal dari Book of Shader. Jadi cara inisialisasinya ini bisa kalian lihat sama dengan yang ada di Book of Shader ini, tapi contohnya berbeda begitu ya. Jadi Anda bisa belajari cara penggunaan shader di sini. Kita bisa belajar macam-macam cara penggunaan shader. Misalkan nanti kalau misalkan Anda pengen menghasilkan fractals menggunakan shader atau noise menggunakan shader gitu ya. Kita bisa lakukan itu. Di sini juga dia menyediakan nanti ada ya seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah contoh shader yang dibuat di dalam Book of Shader ini. Anda bisa pelajari lebih lanjut lagi di dalam Book of Shader ini. Ini juga adalah sebuah editor yang bisa Anda ubah langsung. Dan Anda bisa pelajari bagaimana cara menggunakannya. Gitu ya. Kalau Anda pengen tahu ada apa saja di dalam sebuah GLSL, misalkan built-in variable itu ada apa aja sih, ada fungsi apa aja sih di dalam sebuah GLSL, Anda bisa carinya di dalam dokumentasi GLSL di sini. Website-nya nanti akan saya tulis di description ya. Misalkan ada apa sih? Oh, ada cost, ada asin, ada sin constant di sini. Misalkan ya. Nanti ada penjelasannya bagaimana penggunaannya, dia termasuk disupport di dalam OpenGL yang mana saja. Gitu ya. Nah, WebGL itu karena berdasarkan dari OpenGL, maka kita bisa mengharapkan fungsi yang sama. Jadi Anda bisa menggunakan shader language ini dimanapun terdapat OpenGL. Jadi Anda bisa menggunakan dalam 3JS, Babylon.js, bisa dalam ya semua yang mau support WebGL dan juga semua yang support OpenGL, misalkan Unity atau game engine lainnya. Semua yang menggunakan shader akan menggunakan bahasa yang sama yaitu GLSL seperti ini. Oke, sekian tentang penggunaan GLSL. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.